Saksikan terus tayangan kali ini karena di akhir tayangan akan ada kuis untuk mereka yang beruntung. Pulsa 25.000 masing-masing untuk 2 orang pemenang. Caranya jawab pertanyaan dan ikuti syaratnya. Jangan lupa untuk selalu dukung terus channel ini. Klik subscribe dan tanda lonceng notifikasinya. Atas dukungannya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang untuk kalian yang pertama kali menyaksikan tayangan di channel Sport 3. Terima kasih untuk kalian yang selalu setia memberikan like, share, dan komen. Dan bagi yang baru menyaksikan channel Sport 3, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapatkan informasi terupdate dunia olahraga. Informasi yang terbaru kali ini datangnya dari lintasan MotoGP 2020. Membayangkan MotoGP 2020 adalah membayangkan lambaian tangan penuh hormat pada Valentino Rossi di akhir balapan. Namun yang kemudian terjadi adalah suasana sepi karena pandemi COVID-19 menjakiti bumi saat ini. Rossi telah menegaskan bahwa dirinya bakal membuat keputusan besar tentang karirnya di MotoGP 2020. Jika Rossi merasa masih kompetitif, Rossi bakal melanjutkan perjalanan karir di musim depan meskipun itu tidak lagi di tim pabrikan Yamaha. Jika ia merasa tidak lagi bisa tampil kompetitif, Rossi bakal menutup karirnya dan sisa perjalanan MotoGP 2020 bakal berlangsung khidmat bagi seluruh elemen, baik itu pesaing Rossi maupun para pendukungnya di tiap seri balapan. Rossi menatap balapan MotoGP 2020 dengan penuh optimis. Kehadiran Jorge Lorenzo sebagai pembalap tes meningkatkan performa Yamaha dalam sesi pramusim. Rossi pun merasa Yamaha tahun ini bisa lebih bersaing dibanding tahun lalu. Terlepas dari kemampuan Rossi untuk terlibat dalam persaingan juara musim ini, karir Rossi sendiri adalah sebuah hal yang patut dirayakan. Melihat Rossi masih ada di lintasan merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri. Rossi adalah seorang figur yang luar biasa di dunia MotoGP. Karisma yang dimiliki Rossi turut mengangkat level MotoGP di dunia olahraga. Setelah McDowell pensiun, MotoGP ternyata tidak perlu pusing untuk mencari ikon baru. Ia adalah seorang pembalap tersukses sepanjang masa dengan 7 gelar juara dunia di kelas puncak 500cc dan 2 gelar di kelas 250cc dan 125cc. Total pembalap eksentrik ini mencatatkan 9 gelar juara dunia, sekali di kelas 125cc pada tahun 1997, sekali di kelas 250cc pada tahun 1999, dan 7 kali juara dunia di kelas puncak 500cc pada tahun 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, dan 2009. Rossi langsung menjelma menjadi pahlawan dan bintang baru di dunia MotoGP. Dia adalah protagonis di MotoGP era tahun 2000-an. Meski Rossi tidak lagi mampu tampil sebaik tahun sebelumnya, Rossi tidak pernah kehilangan penggemar setianya. Warna kuning selalu nyaris mendominasi di setiap seri balapan. Dalam beberapa tahun terakhir, hanya warna merah Marc Marquez yang mulai terlihat mengganggu warna kuning milik Rossi. Melihat Rossi saat ini bukan lagi berharap Rossi bisa jadi juara dunia, meskipun keinginan itu selalu terpendam di dalam hati, melainkan ingin menikmati momen-momen terakhir sebelum Rossi mengakhiri karir di lintasan MotoGP. Karena itu, seharusnya seri-seri musim ini bakal jadi seri yang penuh kenangan, seri yang bakal dipadati oleh banyak orang karena mereka tak mau melewatkan musim yang bisa menjadi musim terakhir untuk The Doctor. Namun dengan pandemik saat ini, kelangsungan musim MotoGP 2020 berada dalam ancaman. Sejauh ini sudah ada 8 seri yang ditunda, diubah jadwal, dan dibatalkan demi pembatasan penyebaran virus tersebut. Saat ini MotoGP sudah harus menunda gelaran balapan hingga awal Juni, tepatnya hingga MotoGP Catalunya. Jadwal lain yang dalam pantauan adalah MotoGP Jerman yang berlangsung pada tanggal 21 Juni. Melihat dampak global akibat pandemi tersebut, Dorna dan MotoGP harus mempertimbangkan banyak hal sebelum mengambil keputusan menentukan start awal MotoGP 2020. Situasi krisis akibat hal ini adalah situasi yang belum pernah dihadapi oleh mayoritas orang-orang yang hidup di era saat ini. Situasi ini berbeda dengan situasi bencana alam yang bisa diprediksi waktu pemulihan dan segalanya, hingga situasi kembali berjalan normal. Agenda kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada paruh akhir tahun 2020 sendiri sudah lebih dulu merevisi jadwal seperti Piala Eropa 2020 dan Olimpiade 2020. Ada beberapa tahap yang harus ditunggu untuk dilewati sebelum MotoGP bisa digelar kembali. Pertama, tentu memastikan pandemi berakhir. Grafik korban yang menurun hingga angka kasus baru yang mencapai 0 adalah salah satu indikasi bagus untuk hal itu. Karena itu, MotoGP masih harus menunggu izin dari pihak berwenang. Dorna bahkan sudah bersedia untuk menyelenggarakan balapan yang tidak ideal seperti biasa, yaitu tanpa penonton. Selain itu, Dorna juga sudah mengikhlaskan bahwa balapan musim ini bahkan bisa tetap sah jika hanya berlangsung selama 10 seri. Hal itu lebih rendah dari syarat minimal 13 seri dalam satu musim.
Bila Rossi memutuskan MotoGP 2020 adalah musim terakhirnya, Rossi hanya punya sedikit kesempatan untuk mengucapkan salam perpisahan, begitu halnya dengan pendukungnya. Keputusan Rossi untuk menunda pernyataan pensiun bakal lebih sulit karena ia sudah pasti tidak bisa memperkuat pabrikan Yamaha di MotoGP 2021. Jika Rossi hadir di MotoGP 2021, otomatis hal itu sudah memastikan kelanjutan karir Rossi dengan tim lain. Masih ada pengecualian yang bisa menguntungkan Rossi, yaitu bila Dorna mengizinkan Rossi tetap di pabrikan Yamaha meski ada kehadiran Maverick Vinales dan Fabio Quartararo di tim ini tahun depan. Dengan demikian, masih ada harapan bisa menyaksikan Rossi tampil dalam satu musim penuh yang kompetitif sebelum mengucapkan salam perpisahan. Satu hal yang jelas, saat ini bukan cara terindah menikmati senja bagi Valentino Rossi dan penggemar MotoGP. MotoGP Italia dan Catalunya resmi ditunda karena virus tersebut. Pihak MotoGP memastikan gelaran MotoGP Italia dan Catalunya ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan akibat pandemi virus tersebut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa untuk like dan subscribe tayangan ini untuk mendapatkan informasi terbaru dari tim kesayangan kalian dan notifikasi dari video selanjutnya. Terima kasih saya ucapkan dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.